Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Harumadini, Prodi PAI kelas 4B non-reguler. Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu tentang madrasah sebagai pilihan utama, di mana mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan ini yang diampu oleh Bapak Dosen Fikri Farihin, MPD. Baiklah, langsung saja kepada topik pembahasan, di mana latar belakang madrasah bisa menjadi pilihan utama. Madrasah itu merupakan salah satu pendidikan yang berorientasi kepada nilai-nilai spiritual, yang mengharapkan peserta didiknya bukan hanya mempelajari ilmu-ilmu umum saja, tetapi ilmu-ilmu agama, di mana ilmu-ilmu agama akan digunakan untuk menjalani kehidupan. Dijelaskan bahwa perkembangan madrasah di Indonesia saat ini diharapkan dapat menjadi pilihan utama. Hal ini perlu dilakukan karena persepsi masyarakat terhadap madrasah pada khususnya dan terhadap sekolah Islam pada umumnya masih belum memadai. Pandangan negatif tersebut untuk sekarang ini sudah tidak benar. Pada kenyataannya, telah banyak madrasah-madrasah yang dapat bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Maka dari itu, madrasah era sekarang bisa menjadi pilihan yang utama. Pada awal ajaran, biasanya orang tua direpotkan dengan mencari sekolah atau lembaga pendidikan untuk kelangsungan pendidikan anaknya. Bagi orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah tinggi dasar atau menengah, misalnya akan memilih sekolah yang unggul, yaitu sekolah yang lulusannya dapat diterima pada jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan bagi orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah menengah umum, akan memasukkan anaknya ke sekolah yang lulusannya dapat dengan mudah melanjutkan ke perguruan tinggi atau mendapatkan pekerjaan. Dan bagi orang tua yang memasukkan anaknya ke perguruan tinggi, biasanya akan memilih perguruan tinggi yang lulusannya akan mudah mendapatkan pekerjaan. Di mana ada keunggulan madrasah, ada beberapa keadaan yang menunjukkan keunggulan madrasah. Yang pertama, berdasarkan informasi sejarah yang ada, bahwa lahirnya madrasah di Indonesia ini dilatar belakangi oleh keinginan yang kuat untuk memberikan pendidikan yang unggul untuk komunitas muslim khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Keinginan muncul sebagai akibat dan sikap pemerintah Belanda yang bersikap diskriminatif terhadap rakyat Indonesia pada umumnya. Pemerintah Belanda memberikan pendidikan yang unggul hanya untuk bangsanya sendiri dan kelompok-kelompok lain yang mendukung misi penjajahannya. Lahirlah madrasah di Indonesia berbeda dengan yang lainnya. Madrasah di Timur Tengah sebagaimana madrasah Nizamiyah. Madrasah di Indonesia lahir dalam rangka menghasilkan jurusan pendidikan yang unggul sebagaimana dimiliki pemerintah Belanda, atau dalam rangka mengejar keunggulan umat Islam dibandingkan dengan bangsa lain yang ada di dunia. Madrasah yang timbul di Timur Tengah dalam rangka memelihara ortodoks Sunni serta memberikan pendalaman ilmu agama. Namun dalam tahap selanjutnya, banyak orang yang membangun madrasah hanya dengan modal lillahi ta'ala atau tanpa perencanaan dan tanpa desain. Akibat dari keadaan ini, maka cara masyarakat pada tahap selanjutnya lebih digambarkan secara umum sebagai sekolah yang terbelakang, kumuh, dan tertinggal. Pengajaran dalam berbagai bidang tersebut didukung oleh tenaga guru yang profesional, manajemen yang kuat, sarana prasarana yang lengkap dan modern, termasuk asrama pelajar, serta komitmen yang tulus dan kuat dari para pengelolaannya. Hal ini berbeda dengan latar belakang lahirnya madrasah di Timur Tengah, seperti Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Perdana Menteri di tahun 1065. Menurut Mahmud Yunus, dalam sejarah pendidikan Islam, bahwa menurut Mustuhu dan memberdayakan sistem pendidikan Islam. Seiring dengan semakin cerdasnya masyarakat,
Terdapat kecenderungan yang kuat dari masyarakat saat ini di tengah terjadi pergeseran dalam menentukan dan menerima calon pegawai pada berbagai perusahaan terkemuka yang bukan semata-mata didasarkan pada muasawasaan intelektual, keterampilan dan menguasai teknologi, dan keterampilan fisik lainnya. Tapi juga yang dipentingkan adalah kemampuan dalam bidang mental dan moral, bahwa madrasah akan menjadi pilihan utama. Hal ini antara lain bahwa saat ini madrasah telah menjadi sekolah umum yang bercirikan agama. Dengan demikian, madrasah yang memasukkan anaknya ke madrasah selain akan mendapatkan pengetahuan umum sebagaimana yang terdapat pada sekolah umum, juga mendapatkan pengetahuan agama dan pengamalannya secara lebih mendalam yang tidak didapatkan pada sekolah umum. Sejak 1975, bahkan sejak awal berdirinya pada akhir abad ke-20, kehadiran madrasah diarahkan pada upaya mewujudkan sekolah yang unggul. Keadaan ini semakin diperkuat dengan adanya berbagai inovasi dan usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu madrasah. Hal ini antara lain telah dibuktikan bahwa mulai tahun 1978 telah ada tamatan madrasah aliyah yang diterima sebagai mahasiswa pada Institut Pertanian Bogor dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.